Ya, keluar dari sana. Oke bang, boleh penjelasan dulu bang sedikit bang. Kita mau buat LP hari ini terhadap dugaan seseorang berinisial T, yang mana dugaannya pencemaran nama baik terhadap klien kami Azura. Jadi saat ini untuk proses lebih lanjut mungkin kita masih pada saat perlihatkan korban terhadap seseorang yang mana pada awalnya klien kami merasa dibohongin, sehingga dari pihak sana menganggap justru klien kami sebagai pelakunya, padahal justru kita selaku korban di sini terhadap pencemaran nama baik yang diupload melalui sosial media TikTok dan Instagram. Jadi pada hari ini kita membuat LP dulu terhadap seseorang yang misalnya T, dan ada salah satu akun gosip juga. Kronologinya yang jelas aku tidak tahu menau tentang statusnya beliau ini, sampai pada akhirnya saya baru tahu kebenarannya itu justru mungkin sehari 2 hari sebelum berita itu naik, kayak gitu sih. Itu kita nggak sengaja ketemu di kafe dan dia itu menyuruh temannya untuk menyamperin saya dan teman-teman saya. Akhirnya kita kenalan, selang beberapa hari kemudian akhirnya kita ketemu, janjian lagi di tempat yang lain. Kak, maksudnya kita kayak ya udah deket dulu aja dari pertanggal 18 Agustus, baru jadiannya sekitar tanggal 30 Agustus tahun ini. Kalau untuk aku sendiri tentu saja aku merasa dirugikan ya Kak, dalam segi ya nama baik juga, dan juga ya ada beberapa kerjaan yang jadinya terhambat karena hal ini. Mohon maaf, dapat perlakuan apa mungkin dari verbal atau seperti apa gitu? Tidak ada perlakuan verbal, maksudnya fisik kan? Fisik atau mungkin itu nanti. Ya nanti mungkin lanjutannya di sana. Tapi pada terkait ada 3 orang yang kita somasi untuk menunjukkan itikat baiknya, tapi ternyata justru mereka menganggap bahwa dia adalah benar dalam informasi yang disampaikan. Jadi begitu, karena ada juga pihak-pihak yang lain menyampaikan tidak sesuai dengan fakta. Nah, dan kita juga ada buktinya kenapa kita bilang bahwa kita di posisi yang benar, karena memang ada bukti pernyataan dan ada salah satu video juga itu yang diakui sendiri oleh pihak laki-laki. Salah satu akun gosip di Instagram. Dia sumbernya dari mana? Ada juga dari TikTok. Di TikTok juga ada sebut. Sumbernya dari orang atau apa? Sumbernya dari orang sih, dari salah satu keluarganya. Karena ada satu poin di mana dia bilang saya ngajak jalan keponakannya. Berarti dari salah satu anggota keluarganya. Nah, malah double kali ya kagetnya, karena kan dibohonginnya udah banyak banget gitu, dari mulai awalnya ngakunya single, terus ternyata udah anak 1, ternyata faktanya dia masih beristri dan masih punya dan sudah punya anak 2 gitu. Udah sama-sama kaget. Kalau aku pribadi cuma aktif di sosial media aja, bukan TikTok sama Instagram. Agustus tanggal 18 dia masih ngakunya single, baru meresmikan hubungannya di tanggal 30 Agustus, dan aku baru tahu sebelumnya aku tahu dia udah anak 1 itu di sekitar bulan September, minggu kedua mungkin kalau nggak salah. Terus aku baru tahu faktanya yang sebenarnya kalau dia masih beristri dan punya anak 2 itu di bulan Oktober kemarin, 2 hari sebelum itu. Jadi istrinya sendiri berneror enggak? Kebetulan waktu beberapa hari sebelum itu naik itu sempat ada yang DM, cuman emang dari awal cowoknya udah bilang kayak nanti kalau misalnya ada ini ngehubungin jangan respon ya, kayak gitu loh. Jadi aku pikir kayak mungkin emang iseng, karena katanya beliau ini iseng gitu kan, jadi nggak saya respon. Cuman karena udah mulai banyak pas aku live streaming ada yang muncul kayak
kemarin jalan sama si ini ya, gimana rasanya gitu-gitu. Aku confirm, akhirnya dia baru mau jujur di sana. Tapi sempat ketemu sama pihak istrinya nggak? Atau ketemu langsung pada saat mediasi? Belum, tapi udah dicoba untuk lewat somasi. Enggak, kalau kita di selaku istri, selain kita nggak ada urusan, itu urusan rumah tangga mereka. Kita hanya fokus di sini, yang mana dugaannya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dan akun gosip. Dan seseorang itu dugaannya sih keluarganya sendiri. Sebelumnya istrinya juga sempat ada ngehubungin setelah viral. Terus di situ juga aku udah minta maaf kayak mohon maaf ya Kak sebelumnya. Terus aku mencoba menjelaskan, tapi beliau menolak untuk menerima faktanya. Bahkan dilarang sama suaminya untuk ketemu. Iya, aku tuh dilarang. Karena ada beberapa alasan disampaikan ke kita sih secara langsung waktu itu, ya kita maklumi dan kita tanggapi waktu itu, ya itu urusan keluarga Kantoran. kita nggak mau ikut campur terhadap itu. Mau seburuk apapun ya kita bukan nggak mau ikut campur dalam hal itu, karena kan sebenarnya ke istrinya juga kita nggak ada urusan hukum sebenarnya, karena kan yang dilakukan oleh pihak lain, oleh pihak keluarganya sendiri. Nah pada akhirnya sih juga kita mau ketemu waktu itu, pertemukan, karena kita kan nggak mau menyelesaikan dengan baik-baik secara mediasi. Dan ternyata pas si laki-laki pihak suami menyampaikan ke kita bahwa saya nggak mau ketemu lagi sama istri saya dengan alasan-alasan yang disampaikan. Mungkin di sini kita nggak bisa sampaikan alasan-alasan itu, karena alasan-alasan tersebut ya itu adalah aib mereka lah. Kita nggak mau campur. Kalau Zura Kurang lebih hampir 2 bulan kayak dari awal Agustus kan sampai dengan bulan Oktober kemarin. sempat nikah siri atau gimana? Tidak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah. Nah terus sekarang hubungannya masih berjalan atau gimana? Ada? Oh enggak dong Kak. Tentunya pas waktu aku tahu itu langsung setelah dia konfirmasi datang kita ngobrol semuanya udah. Siapa yang mutusin? Auzura terima nggak si laki-laki? Awalnya enggak, tapi akhirnya dia nerima. Sekarang sih ya dugaan pencemaran nama baik itu sih yang kita ini, dan ada beberapa bukti juga kita bawa dan kita sudah konsultasi di cyber juga, makanya diagendakan hari ini untuk pembuatan LP-nya. Nah nanti kalau kita sudah masuk nanti mungkin boleh ditunjukin kepada teman-teman media. Ada berapa yang dilaporin? Kenapa? Saksi orang. Saksi kita banyak, saksi ada, bukti surat juga kita ada, dan saksi orang juga lebih dari 3 orang yang mengetahui tentang hal ini dan yang mengikuti proses dari awal sampai bermediasi sampai dengan adanya update-updatean yang kurang menyenangkan, merasa klien kami dicemarkan nama baiknya. Maka dari itu hari ini kita untuk membuat LP, karena sangat dirugikan klien kami dari segi mentalnya juga, dari segi keluarganya, kemudian dari segi pekerjaan, ya banyak hal yang dialami oleh klien kami dengan adanya perkara ini. Nah sebenarnya kita sudah coba dengan baik-baik, namun tidak ada itikat baik. Jadi makanya kita menempuh jalur hukum untuk buat laporan. Tinggal usia aku sekarang 28. Sempat dikenalkan ke keluarga nggak sih si laki-laki ini? Sudah. Jadi Gimana? keluarga juga tahunya dia single pas awal gitu. Karena dia juga bawa keluarganya ke keluarga Zura, dan keluarganya pun mengaku bahwa ini single gitu. Iya. Dan justru menutupi juga status si laki-laki ini terhadap keluarganya Zura, baik Azuranya sendiri. Jadi begitu. Jadi kita nggak tahu sama sekali bahwa ternyata si laki-laki ini udah punya istri, bahkan udah punya anak. Dan begitu ketahuan, dia ngakunya duda. Terus duda anak 1, otomatis kan klien kami menanggapi itu bahwa kalau kamu memang duda, mana bukti cerainya? Bukan berarti kita menyuruh untuk menceraikan istrinya. Nah justru kan di media ada yang menggiring salah satu bahwa kita yang menyuruh menceraikan. Justru tidak, kita meminta akte cerainya karena pengakuan si laki-laki ini mengaku sebagai duda. Jadi wajar dong klien kita meminta bukti dengan akte cerai itu kan, karena kan ya memang dari awal kita nggak tahu, klien kita nggak tahu bahwa ternyata udah punya suami bahkan punya anak.
orang India atau mana? Apa yang membuat kamu tertarik sama si prianya? Yang bikin aku tertarik karena pada saat itu sebenarnya ada beberapa kan yang memang lagi dekat juga gitu, cuma karena dia yang lebih cepat untuk untuk confess, Namanya juga perempuan kan. yang lebih awal datang gitu lah, dan emang sejauh masa perkenalan baik banget Kak, dari awal juga gitu loh, nice, sopan, dan kata-katanya manis lah. Gitu sih. Kabarnya Benar. Itu sih. enggak. Tidak benar ya. Ada uang pun untuk dipakai keperluan pribadi mereka, seperti misalkan nongkrong, uang itu karena alasannya si laki-laki ini justru memberikan ke ada salah satu asistennya, karena nggak mau ketahuan nama yang sebenarnya si laki-laki ini, karena jangan sampai nama saya ketahuan, justru Azura mencari di sosial media. Di sosial media katanya banyak updateannya sama istrinya dan anak-anaknya. Pengakuannya sih seperti itu pada saat itu. Jadi nama asli si laki-laki ini cuma pakai inisial. Berarti dia sudah mengakui ya, udah ada pengakuan. Ada pengakuan, ada buktinya, ada, kita pegang. Maka dari itu karena kuat dugaan kami sudah memenuhi bukti syarat-syarat secara undang-undang pencemaran nama baik. Nah, makanya pada hari ini kita membuat laporan. LP ya. Jadi kalau nanti